Di dalam bilik kayu berukir yang lembab, jauh di jantung Jawa kuno, hiduplah seorang perempuan bernama Rini, yang kecantikannya diredam oleh rasa sunyi yang menggerogoti. Ia bukan dari kalangan priai, namun hati suaminya, seorang Demang yang berkuasa di desa Prawata, telah lama terikat padanya sampai intrik dan ambisi politik mengoyak janji suci itu. Rini kini mengandung buah cinta yang rapuh, mendapati dirinya terperangkap dalam dending-dending pengkhianatan yang dingin, ditinggalkan perlehen-lehen oleh dunia yang pernah ia percayai sebagai tempat berlindung. Sunyi itu kemudian berubah menjadi racun, merayap dari relung hati saat ia menyadari bahwa cinta yang besar itu kini hanyalah alat untuk membuang dan melupakan demi kepentingan status yang lebih tinggi. Kehamilan yang seharusnya menjadi musim semi justru terasa seperti musim gugur abadi yang mengiringi jatuhnya kehormatan dan harapan. Ia hanya bisa memeluk perutnya yang membuncit. Sepasang mata teduhnya memancarkan kepedihan yang kelak akan menjadi pembalasan paling mengerikan yang dikenal tanah Jawa. Pengkhianatan itu mencapai puncaknya pada suatu malam yang dipenuhi badai, ketika Rini dipaksa menanggung penderitaan fisik sendirian. Rasa sakit bersalin yang datang terlalu dini, dipicu oleh tekanan mental dan penghinaan yang tak tertanggungkan, membuatnya merintih tanpa didengar, tanpa uluran tangan, di tengah desahan angin dan deru hujan yang memecah atap. Jiwanya meronta, mencari keadilan yang tak kunjung datang, sementara ia bergumul melawan takdir yang bengis. Terbaring di atas tikar basah yang segera menjadi palung kematiannya, bayi itu yang belum sempat melihat indahnya bulan atau merasakan hangatnya pelukan ikut meninggalkannya. Mereka berdua berpulang dalam kesunyian yang mencekik, sebuah tragedi ganda yang merobek kain dimensi antara hidup dan mati. Darah yang mengering di lantai kayu bukan hanya pertanda akhir hidup, melainkan juga tinta pertama yang menuliskan babak baru dalam sejarah entitas gaib Nusantara. Sebab jiwa Rini yang syarat dendam menolak keras takdir damai yang ditawarkan nirwana. Ketika jasad Rini dimandikan untuk upacara pemakaman, para sesepuh desa sudah merasakan anomali energi yang menyesakkan. Tubuhnya terasa dingin membara, dan bau bunga Kamboja bukan harum dupa tercium kuat, bercampur dengan aroma amis yang tajam. Jiwa Rini tidaklah terbang ke atas, ia merangkak ke bawah, berpegangan erat pada kotoran bumi dan rasa sakit yang menyayat di rahimnya yang kosong. Kematiannya yang tidak wajar, terutama dengan janin di dalamnya, telah memutus siklus reinkarnasi, mengutuknya menjadi arwah penasaran yang takkan pernah menemukan ketenangan sebelum keadilan ditegakkan atau darah dibalas dengan darah. Rasa sakit yang mematikan saat melahirkan tanpa bantuan itulah yang membentuk inti kekuatannya. Dendamnya terhadap pengkhianatan dan kebrutalan para lelaki yang tidak menghargai kehidupanlah yang memberinya wujud yang mengerikan, menggantikan wujud manusia dengan sosok hantu yang penuh amarah, entitas yang dikenal sebagai kuntilanak. Pada malam ketujuh setelah penguburan, kegelapan malam bukan lagi milik bintang, melainkan milik tawa melengking yang memekakan telinga. Sebuah resonansi psikis dari penderitaan abadi Rini yang kini berbalik menjadi teror. Dari balik pohon kapuk randu yang tumbuh menjulang di tepi desa, sosok itu akhirnya menampakkan diri. Kain kafan putih
yang kusam membalut tubuh ringkih. Rambut hitam legam yang panjang menjuntai menutupi wajahnya yang pucat pasi. Namun dari sela-sela helai rambut itu terpancar sepasang mata merah menyala yang penuh kebencian universal. Inilah kuntilanak yang pertama, manifestasi tragis dari seorang perempuan yang mati karena janji palsu dan kelahiran yang gagal. Wujudnya mencari kehangatan janin yang hilang, mencengkeram erat rasa sakitnya, dan menggunakan lubang di punggungnya sebagai pintu gerbang kesakitan dan kelemahan batinnya untuk menarik energi kehidupan dari mereka yang tidak bersalah, terutama para lelaki yang gemar mempermainkan hati perempuan dan para ibu yang gagal menjaga anaknya. Kuntilanak Rini tidak hanya menghantui Demang yang mengkhianatinya, ia menjadi simbol kosmologis dari semua trauma yang dialami oleh perempuan. Ia bersemayam di pohon-pohon besar, terutama yang ditumbuhi dedalu atau Kamboja, menunggu dengan sabar. Tawa melengkingnya yang ikonik yang terdengar jauh saat ia dekat, dan dekat saat ia jauh adalah perangkap pendengaran yang mematikan, menjebak korbannya dalam ilusi ketakutan murni. Keberadaannya adalah bukti bahwa penderitaan yang begitu mendalam, jika tidak disembuhkan dan dihormati, akan merobek tatanan alam semesta dan mewujud menjadi monster yang abadi. Kuntilanak adalah paradok. Ia adalah korban yang mencari keadilan, namun karena ia melakukannya dengan amarah yang tidak terbatas, ia justru terjebak dalam lingkaran kutukan, mengulangi siklus teror yang ia sendiri alami, mencari kehangatan yang takkan pernah bisa ia dapatkan kecuali ia kembali menjadi debu. Maka kisah kuntilanak yang pertama ini bukan sekadar cerita hantu pengganggu, melainkan sebuah epik tragis tentang konsekuensi dari pengabaian dan kekejaman. Pelajaran moral yang tersemat dalam setiap tawa melengkingnya adalah peringatan keras bahwa ketidakadilan terhadap jiwa yang lemah, terutama pengkhianatan terhadap kesucian sebuah ikatan, akan menghasilkan bencana yang melampaui kematian fisik. Kuntilanak adalah cermin dari masyarakat yang gagal melindungi yang rentan, suatu entitas yang lahir dari penderitaan tak terbalas, yang diizinkan membusuk menjadi dendam. Kehadirannya mengajarkan bahwa harga dari ego dan ambisi yang mengginjak kasih sayang akan selalu dibayar mahal, bukan hanya oleh pelaku, tetapi oleh seluruh komunitas yang harus hidup di bawah bayangan kutukan abadi. Diiringi harum mematikan bunga Kamboja yang mengumumkan kedatangan sang arwah ibu yang tak pernah damai.